bagus loh. Oh ya? Bayar berapa? 40.000, kamu dari 4 bulan lalu belum bayar loh. Kan bukannya 2 bulan kemarin aku udah bayar ya? Hah, kapan? Ya waktu itu aku bayar kamu di kantin. Aduh, Klar, kamu gimana sih? Harusnya kamu kalau udah sampai kelas langsung dicatat dong. Jadi gimana dong? Jangan-jangan kamu pembukuannya juga kurang bagus? Enggak kok, bagus kok. Oh ya, teman-teman, minggu depan kita ada Bazar dan Harvest Day, di mana kita butuh dana untuk kegiatan tersebut. Klar, kamu rapikan ya pembukaan kamu. Oke deh. Cuplikan percakapan peserta didik tadi menunjukkan pentingnya seseorang memiliki pendapatan, perencanaan terhadap keuangan agar dapat melakukan kegiatan perekonomian dengan baik. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Sahala Freddy Simanjuntak dari SMA Dharma Yuda mengajar mata pelajaran ekonomi. Anak-anak sekalian, tujuan kita mempelajari materi dampak APBN terhadap perekonomian di Indonesia adalah yang pertama, peserta didik mengetahui dan memahami pengaruh APBN terhadap perekonomian di Indonesia. Yang kedua, peserta didik mengetahui APBN memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan perekonomian di Indonesia. Peserta didik, apakah sudah mengetahui apa itu APBN? Anggaran pendapatan dan belanja negara atau yang disingkat sebagai APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, jadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat mengadakan sidang untuk membuat anggaran dari pendapatan yang diperoleh untuk dirumuskan selama 1 tahun. Peserta didik, melalui APBN, kita dapat mengetahui bahwa kegiatan perekonomian tersebut dapat lebih difokuskan oleh pemerintah. Kemudian, melalui APBN, pembangunan lebih mudah untuk diarahkan. Dan yang ketiga, melalui APBN, tujuan dan prioritas pembangunan dapat dirumuskan oleh pemerintah dengan baik. Peserta didik, nah sekarang kita mau mengetahui apa dampak APBN terhadap perekonomian di Indonesia. Yang pertama adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi. APBN dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara ketika pemerintah mengalokasikan dana untuk sektor-sektor produktif yang ada di Indonesia, seperti infrastruktur, pertanian, industri, pendidikan, dan bahkan juga mendorong pertumbuhan ekonomi. Misalnya, ketika pemerintah mengalokasikan dana untuk membangun jalan raya, membangun bandara, dan juga memudahkan transportasi untuk meningkatkan keterhubungan antar wilayah sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Dan yang kedua, APBN meningkatkan kesejahteraan masyarakat. APBN juga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat ketika pemerintah mengalokasikan dana untuk sektor kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Maka, hal itu akan membantu untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Misalnya, pemerintah mengalokasikan dana untuk membangun rumah sakit atau sekolah. Maka, dalam hal ini, pemerintah akan meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan-layanan kesehatan dan pendidikan yang berkualitas untuk masyarakat. Nah, dan yang ketiga adalah mengurangi ketimpangan sosial. APBN juga dapat membantu mengurangi ketimpangan sosial yang ada di Indonesia. Pemerintah mengalokasikan dana untuk sektor-sektor yang melayani masyarakat yang kurang mampu. Kalian pasti tahu, ada program bantuan sosial atau penanggulangan kemiskinan yang ada di Indonesia. Dalam hal ini, pemerintah akan membantu mengurangi kesenjangan sosial dan memperkuat ketahanan sosial ekonomi yang ada di Indonesia. Dan yang keempat adalah meningkatkan investasi dan perdagangan. APBN juga dapat membantu meningkatkan investasi di Indonesia ketika pemerintah mengalokasikan dana untuk sektor-sektor yang menunjang perekonomian seperti infrastruktur dan industri. Maka dalam hal ini, pemerintah akan membantu meningkatkan daya saing ekonomi secara global maupun secara internasional untuk menarik investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Dan yang terakhir adalah menjaga stabilitas ekonomi. APBN juga berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi ketika pemerintah melakukan pengelolaan APBN secara baik dan efektif. Maka, dalam hal ini akan membantu menjaga kestabilan ekonomi. Contoh,
Ketika pemerintah mengalokasikan dana untuk mengurangi defisit anggaran, maka akan membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dan mencegah terjadinya inflasi yang berdampak buruk terhadap perekonomian. Teman-teman, aku udah susun nih pembukuan uang kasnya. Mau kita pakai untuk apa jadinya? Emang berapa jumlahnya? 1.080.000. Gimana kalau kita pakai untuk jalan-jalan aja? Ya jangan dong, kita kan masih ada kegiatan Harvest Day dan Bazar. Apalagi kegiatan tersebut sudah kita bahaskan dengan wali kelas. Oh, ya udah gimana kalau misalnya 50% kita pakai untuk Harvest Day dan Bazar, 30% kita pakai untuk donasi, dan sisanya kita pakai untuk jalan-jalan. Setuju nggak? Boleh, setuju. Peserta didik, apa pesan yang dapat kita peroleh melalui video pembelajaran ini? Yang pertama adalah, dalam rangka mengoptimalkan dampak APBN terhadap perekonomian dan pembangunan di Indonesia, pemerintah perlu melakukan pengelolaan APBN secara transparan, akuntabel, dan efektif. Kemudian, pemerintah juga harus mengetahui bahwa dalam mengelola APBN perlu memperhatikan prioritas pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan menghindari alokasi APBN yang tidak terlalu besar. Dan adanya koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam pengelolaan APBN untuk membantu meningkatkan perekonomian negara secara keseluruhan. Demikian juga untuk tujuan seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia. Demikianlah video pembelajaran yang boleh saya sampaikan pada saat ini. Generasi muda peduli uang kita. Terima kasih.